Halo semuanya, perkenalkan saya Lucy Joseph Barlianan, mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, program studi ilmu keperawatan dengan NPM 1214201190151. Saat ini saya akan menjelaskan sedikit tentang shock kardiogenik dan melakukan tindakan asuhan keperawatan dari diagnosa yang saya pilih, yaitu gangguan sistem pernapasan atau CHV, dan dimulai dari pengkajian, analisa data, diagnosa keperawatan, intervensi, implementasi, sampai evaluasi. Untuk memenuhi tugas dari mata kuliah keperawatan medikal bedah 1 dari dosen pengampu Grace Wakano, SKP MCAP. Untuk itu selamat menyaksikan. Ya baik, pertama-tama saya akan menjelaskan definisi tentang kardiogenik shock. Shock kardiogenik adalah keadaan di mana menurunnya kardiak dari output dan terjadinya hipoksia jaringan sebagai akibat dari tidak adekuatnya volume intravaskular. Kriteria hemodinamik cardiac index: tekanan darah sistolik kurang dari 90 mmHg lebih dari 90 menit, dan kurangnya cardiac index 2,2 per menit per meter kubik, dan meningginya tekanan kapiler paru kurang dari 15 mmHg. Sebagian besar disebabkan oleh infrak miokardial akut. Selanjutnya, gejala dan tanda-tanda dari shock kardiogenik. Shock kardiogenik memiliki gejala akibat menurunnya aliran darah ke jaringan tubuh. Salah satunya tanda khas yang terjadi akibat shock kardiogenik adalah kondisi penderitanya yang tidak kunjung membaik setelah pemberian cairan. Gejala-gejalanya sebagai berikut. Yang pertama, tekanan darah menurun atau hipotensi. Yang kedua, denyut nadi cepat namun lemah. Yang ketiga, sesak napas. Yang keempat, ujung tangan dan kaki terasa dingin. Yang kelima, frekuensi buang air kecil berkurang atau sama sekali tidak. Selanjutnya, pingsan atau penurunan kesadaran. Yang terakhir, berkeringat dan pucat. Salah satu penyebab tersering dari shock kardiogenik adalah serangan jantung. Beberapa kondisi yang bisa memicu terjadinya shock kardiogenik adalah: yang pertama, kelemahan otot jantung atau kardiomiopati. Selanjutnya, gangguan irama jantung seperti takikardia supraventrikular. Selanjutnya, tamponade jantung atau terkumpulnya cairan pada kantung pelapis jantung. Selanjutnya, miokarditis atau peradangan pada otot jantung. Selanjutnya, endokarditis atau infeksi pada lapisan dalam dan katup jantung. Yang terakhir, emboli paru atau sumbatan yang terjadi pada paru-paru. Kita masuk pada bagian patofisiologi. Tanda dan gejala shock kardiogenik mencerminkan sifat sirkulasi patofisiologi gagal jantung. Kerusakan jantung mengakibatkan penurunan curah jantung, yang pada gilirannya menurunkan tekanan darah arteria ke organ-organ vital. Tanda shock kardiogenik klasik adalah tekanan darah rendah, nadi cepat dan lemah, hipoksia otak yang termanifestasi dengan adanya konfusi dan agitasi, penurunan keluaran urin, serta kulit yang dingin dan lembab.
Distrima terjadi akibat penurunan oksigen ke jantung. Seperti pada gagal jantung, penggunaan kateter arteri pulmonal untuk mengukur tekanan vertikal kiri dan curah jantung sangat penting. Untuk mengkaji beratnya masalah dan evaluasi penata laksanaannya, respon neurohormonal dan refleks adanya hipoksia akan menaikkan denyut nadi, tekanan darah, serta kontraktilitas miokard. Dengan meningginya denyut jantung, tekanan darah dan kontraktilitas miokard, dan meningkatnya kebutuhan oksigen miokard yang ada pada kondisi kardiogenik, syok perfusi miokard telah menurun. Diagnosa yang muncul yaitu yang pertama, ketidakefektifan perfusi jaringan perifer berkaitan dengan gangguan aliran darah ditandai dengan nyeri. Yang kedua, penurunan curah jantung berdasarkan dengan perubahan kontraktilitas. Yang ketiga, nyeri akut berdasarkan dengan trauma jaringan dan spasme refleks ditandai dengan nyeri dada. Kita masuk pada bagian asuhan keperawatan. Tanggal masuk rumah sakit 26 Oktober 2020 pukul 17.20. Waktu pukul 17.22 waktu Indonesia Timur. Tanggal pengkajian 26 Oktober 2020 waktu 17.25 waktu Indonesia Timur. Ruangan rumah sakit IGD. Ruang rumah sakit IGD. Diagnosa medis syok kardiogenik. Nama pengkaji Lucy Valeriana. A. Biodata. Identitas klien. Nama lengkap Nyonya J. Jenis kelamin perempuan. Usia 33 tahun. Tempat tanggal lahir Ambon 1 Januari 1959. Status menikah. Agama Kristen. Suku atau bangsa Manado, Indonesia. Pendidikan S1. Pekerjaan PNS. Alamat Air Salobar. Yang kedua, identitas penanggung jawab. Nama Tuan Y. Usia 34 tahun. Alamat Air Salobar. Hubungan dengan klien sebagai suami. Pekerjaan Polri. Keluhan utama, klien mengatakan terasa nyeri sangat tajam, terus-menerus. Pengkajian primer. Initial assessment. A. Airways. Terdapat sekret dan suara napas tambahan. B. Breathing. Klien terlihat sesak napas. Respirasi 28 kali per menit. Terdapat suara tambahan wheezing. Tidak ada trauma dada. C. Circulation. Tidak ada pendarahan, kulit kuning pucat. Nadi cepat. Nadi 120 kali per menit. Akral dingin. Diaforesis, mandi keringat. D. Disability, kesadaran koma. GCS, E sama dengan 1, M sama dengan 1, V sama dengan 1, room terbatas. Riwayat penyakit sekarang. Keluarga klien mengatakan klien sempat pingsan dan tidak sadarkan diri di rumah. Kaki tidak bisa digerakkan, lemas, mual, muntah, lalu perawat memasangkan infus di tangan kanan klien serta memasangkan oksigen masker. Selanjutnya pengkajian sekunder. Riwayat penyakit dahulu. Keluarga klien mengatakan sebelumnya klien memang sudah sering keluar masuk rumah sakit, tetapi sebelumnya belum pernah sampai kejang dan sampai seperti ini, apneu.
Klien juga mempunyai riwayat tekanan darah tinggi atau hipertensi dan juga penyakit ginjal atau CVD. Klien tidak ada alergi apapun, tidak ada ketergantungan obat-obatan maupun minum minuman keras. Klien juga tidak merokok. Pengkajian fisik. Keadaan umum, lemah, pasien nampak pucat, diaforesis, sulit bernafas, oliguri. Kesadaran pasien koma, GCS E1M1V1. TTV tekanan darah 60/40 mmHg, nadi 120 kali per menit, suhu 34,7 derajat Celcius, respirasi 28 kali per menit. Bagian kepala. Wajah dan kulit kepala simetris, ekspresi nampak lemah, warna kuning. Mata, sklera ikterik, konjungtivitas anemis, tidak ada benjolan pada mata. Hidung, tidak ada polip, kotoran, tidak ada radang, tidak ada benjolan. Telinga, terdapat serumen, tidak menggunakan alat bantu. Mulut, gigi berwarna kuning, berkaries, tidak memakai gigi palsu, lidah berwarna putih, dan bibir kering. Leher, kelenjar tiroid tidak membesar, simetris, tidak ada kelainan kelenjar getah bening, tidak ada kelainan vena jugularis, tidak terabat tekanan vena jugularis. Toraks dan paru. Bentuk dada simetris, pergerakan dada cepat, payudara simetris, jenis pernapasan Wheezing, frekuensi 28 kali per menit, irama reguler. Jantung. Adanya bunyi jantung S4 dan S3 galop. Penurunan intensitas bunyi jantung pertama dan sleep paradoksikal bunyi jantung kedua. Ditemukan murmur mid sistolik atau late sistolik apikal bersifat sementara. Bunyi jantung sangat lemah. Bunyi jantung 3 sering terdengar, HR sama dengan 159 kali per menit. Abdomen. Perut buncit, tidak ada luka. Muskulu skeletal, tangan dan kaki simetris, tidak ada oedema, tidak ada luka, tangan dan kaki berkeringat. Integumen. Warna kulit sawo matang, elastis, tidak ada pergeseran kulit. Kita masuk pada bagian analisa data. Tanggal jam 26 Oktober 2020, 17.24 waktu Indonesia Timur. DS, klien mengatakan dingin dan was-was. DO, keadaan umum cukup, klien nampak gelisah, diaforesis. Etiologi, perubahan kontraktilitas miokardial atau perubahan inotropik. Masalah, penurunan curah jantung. 26 Oktober 2020, waktu 17.27. DS, klien mengatakan dadanya sangat nyeri, terasa sesak sekali, was-was. DO, skala nyeri 8, nyeri tajam, terasa terus-menerus.
nadi 120 kali per menit, respirasi 28 kali per menit. Etiologi, agen cedera biologis, masalah yang terjadi yaitu nyeri akut. 26 Oktober 2020, 17.30 waktu Indonesia Timur, DS, keluarga klien mengatakan klien tidak sadar. DO, klien kejang 2 kali, lama kejang kurang dari 30 detik, suhu 39,8 derajat Celcius, sianosis, nadi tidak teraba, edema. Etiologi, gangguan aliran darah sekunder akibat gangguan vaskuler ditandai dengan nyeri kardiak output, menurun, sianosis, edema vena. Masalah yang terjadi yaitu ketidakefektifan perfusi jaringan perifer, termasuk pada diagnosa keperawatan. Yang pertama, diagnosa yang diambil yaitu ketidakefektifan perfusi jaringan perifer berdasarkan dengan gangguan aliran darah sekunder akibat gangguan vaskuler ditandai dengan nyeri kardiak output menurut sianosis, edema vena. Diagnosa yang kedua yaitu penurunan curah jantung berdasarkan dengan perubahan kontraktilitas miokardial atau perubahan inotropik. Diagnosa yang ketiga yaitu nyeri akut berdasarkan dengan trauma jaringan dan spasme refleks otot sekunder akibat gangguan visceral jantung ditandai dengan nyeri dada. Diagnosa yang ketiga yaitu nyeri akut berdasarkan trauma jaringan dan spasme refleks otot sekunder akibat gangguan visceral jantung ditandai dengan nyeri dada, dyspnea, gelisah, meringis. Kita masuk pada bagian rencana keperawatan atau intervensi keperawatan. Tanggal 26 Oktober 2020, diagnosa keperawatan ketidakefektifan perfusi jaringan perifer berdasarkan dengan gangguan darah sekunder akibat gangguan vaskuler ditandai dengan nyeri kardiak output menurun, sianosis, edema vena, nadi tidak teraba. Kriteria hasil setelah melakukan tindakan keperawatan selama 1 kali 8 jam, diharapkan perfusi jaringan perifer klien efektif dengan kriteria hasil. Yang pertama, tekanan darah sistol dan diastol dalam rentan yang diharapkan. Yang kedua, tidak sianosis. Yang ketiga, tidak edema. Yang keempat, nadi kembali teraba. Intervensi yang diambil yaitu yang pertama, kaji KU klien, yang kedua monitor terus TTV, yang ketiga kolaborasi, yang keempat lakukan RJP dan bagging. 26 Oktober 2020, diagnosa penurunan curah jantung berdasarkan dengan perubahan kontraktilitas miokardial atau perubahan inotropik. Kriteria hasil setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1 kali 8 jam, diharapkan penurunan curah jantung dapat teratasi dengan kriteria hasil yang pertama, TTV kembali normal. Intervensi yang diambil yaitu Intervensi yang diambil yaitu yang pertama, kaji KU klien, yang kedua monitor terus TTV, yang ketiga catat bunyi jantung, yang keempat palpasi nadi perifer, yang kelima pantau adanya output urin, yang terakhir berikan oksigen tambahan. Tanggal 26 Oktober 2020, dengan diagnosa nyeri akut berdasarkan trauma jaringan dan
spasme refleks otot sekunder akibat gangguan visceral jantung ditandai dengan nyeri dada, dyspnea gelisah, meringis. Kriteria hasil setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1x8 jam diharapkan klien mengalami nyeri berkurang, kembali sadar. Dengan kriteria hasil klien kembali sadar, dan yang kedua nyeri berkurang. Intervensi yang diambil yaitu yang pertama kaji KU klien, yang kedua monitor terus TTV, yang ketiga lakukan RJP dan bagging, yang keempat kolaborasi dengan Advis. Kita lanjutkan dengan implementasi Wampuk. Pada tanggal 26 Oktober 2020 waktu 17.30 waktu Indonesia Timur, implementasi yaitu melakukan RJP dan bagging. Evaluasi yaitu S, keluarga klien mengatakan klien tidak sadarkan diri. O, klien sempat kejang 2 kali kurang dari 30 detik, kemudian apneu, kemudian ROSC, GCS sama dengan E adalah 1, M adalah 1, dan V 2. Respirasi pernafasan yaitu 8 kali per menit, nadi yaitu 29 kali per menit. A, masalah belum teratasi. P, pertahankan jalan nafas. Pada pukul 18.00 WIB, memberikan obat sesuai Advis, Dobutamin. S, tidak ada. O, tekanan darah 109/70 mmHg, nadi 74 kali per menit, respirasi 18 kali per menit. A, masalah belum teratasi. P, pertahankan intervensi. Pukul 18.15 waktu Indonesia Timur, mengkaji KU klien. S, tidak ada. O, tekanan darah sama dengan 80/60 mmHg, N, nadi sama dengan 78 kali per menit, respirasi sama dengan 20 kali per menit. A, masalah belum teratasi. P, pertahankan intervensi, awasi KU monitor TTV. Pukul 19.00 waktu Indonesia Timur, melakukan RJP dan bagging. S, keluarga klien mengatakan klien tidak sadarkan diri lagi. O, tekanan darah tidak ada, nadi 15 kali per menit, respirasi 5 kali per menit. A, masalah belum teratasi. P, pertahankan jalan nafas. Pukul 19.40 waktu Indonesia Timur, melakukan EKG. S, sama dengan tidak ada. O, pasien meninggal. A, masalah belum teratasi. P, hentikan intervensi. Baik, sekian dari hasil penjelasan saya tentang makalah dari shock kardiogenik. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan para penonton, dan sebagai acuan dalam asuhan keperawatan gawat darurat tentang penata laksanaan shock kardiogenik. Untuk itu, terima kasih dan sampai jumpa.